Pemilihan presiden sudah semakin dekat, yaitu tanggal 14 Februari 2024, atau tinggal menghitung hari atau minggu, barangkali 3-4 minggu lagi. Tetapi sebegitu jauh, calon presiden dan calon wakil presiden masih bergelut pada masalah-masalah yang tidak esensial dan tidak ada hubungan konkret dengan pembangunan bangsa apabila mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Mereka masih sibuk mempersoalkan masalah dinasti politik Jokowi. Padahal dinasti politik Jokowi ini sudah jelas tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kalaupun ada yang dilanggarnya, pasti telah terjadi proses hukum. Kemudian masalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka pintu kepada Gibran Rakabuming untuk menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto juga sebenarnya sudah selesai, karena Mahkamah Konstitusi menjalankan wewenangnya, yaitu menerima pengaduan dari masyarakat agar pembatasan usia capres dan cawapres itu ditolak. Dan justru itu makanya Gibran bisa menjadi calon wakil presiden. Tetapi banyak kalangan masyarakat yang tidak puas, dan ketidakpuasan itu hanya bisa disampaikan pada Komisi Mahkamah Konstitusi atau MKMK, dan telah bertindak dengan memberhentikan dengan tidak hormat Ketua MK Anwar Usman tanpa mempengaruhi pencalonan Rakabuming. Jadi sebenarnya masalah ini sudah selesai. Ya. Karena apa? Karena keputusan Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa dibatalkan dan bersifat mengikat. Hanya Mahkamah Konstitusi yang bisa melakukan proses terhadap bagaimana MK melakukan persidangan dan sebagainya, dan sanksinya hanya berupa sanksi etika, bukan sanksi hukum. Nah, sebenarnya sudah selesai. Kemudian para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini mempersoalkan netralitas. Padahal Jokowi ketika mengundang para pelaksana gubernur yang diangkat dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, sudah mengingatkan mereka agar bersikap netral pada Pilpres ini, dan barang siapa yang melanggarnya itu akan mudah diketahui dan bisa diberhentikan dari jabatannya. Sudah tegas. Yang paling menarik adalah ketika dilakukannya pencabutan nomor pasangan capres dan cawapres, masing-masing pasangan menyerukan agar dilakukan pemilihan yang jujur dan adil atau jurdil, dan sama-sama mengkhawatirkan adanya kecurangan dalam proses Pilpres ini. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah masing-masing pasangan presiden dan wakil presiden ini sama-sama menyatakan maling teriak maling, saling menuduh bahwa pasangan yang lain melakukan kecurangan dan pasangan yang lain juga melakukan kecurangan. Begitu-begitu saja. Bahkan meluas lagi ke masalah jajak pendapat atau hasil survei. Ada yang mengatakan bahwa hasil survei itu adalah direkayasa. Penyelenggara survei itu bisa saja merupakan bagian dari tim sukses
pasangan presiden tertentu. Ini luar biasa. Ini kan menghabiskan energi hanya untuk melakukan hal-hal seperti ini. Kita lihat misalnya ada lagi keluhan bahwa pelanggaran dilakukan oleh pasangan presiden dan pasangan wakil presiden yang dirugikan karena baliho-baliho dan spanduk-spanduknya dirusak atau diturunkan oleh pihak-pihak tertentu. Bisa pihak keamanan dan bisa pihak-pihak lain yang pro terhadap calon presiden dan calon wakil presiden lainnya. Ini yang terjadi. Ini kan menjadi membingungkan masyarakat, dan bagi orang yang kurang tahu ini menjadi bahan tertawaan karena seperti perdebatan antara anak-anak yang tidak ada ujung pangkalnya. Sayang sekali energi, habis waktu, habis dana hanya untuk membicarakan masalah-masalah seperti ini. Sebaiknya pada sisa-sisa waktu menjelang Pilpres ini, apa yang dilakukan bukanlah hal-hal yang tidak esensial atau tidak berhubungan dengan bagaimana membangun bangsa untuk mensejahterakan rakyat. Di sini yang penting kita lihat bahwa para capres, cawapres kita ini belum berpikir sebagai negarawan dambaan masyarakat. Seharusnya mereka menjual satu gagasan atau program-program pembangunan yang bisa dilakukan dan akan dilakukan dan direalisasikan apabila mereka terpilih, sehingga taraf kehidupan masyarakat akan meningkat dan akan lebih baik dari taraf kehidupan yang sekarang. Kesini seharusnya dikonsentrasikan pikiran para capres atau cawapres. Di sini yang perlu. Nah, katakanlah bahwa program pembangunan yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan pemerintahannya yang incumbent sudah begitu mengakar di hati sanubari masyarakat. Jokowi sudah terlanjur begitu dekat kepada masyarakat atas hasil-hasil pembangunan yang dilakukannya dan gaya hidupnya yang sangat sederhana serta latar belakang keluarganya yang berasal dari rakyat miskin. Sulit mungkin diimbangi oleh capres, cawapres yang lain. Kemudian masyarakat juga sudah hampir meyakini secara penuh bahwa dengan terpilihnya Prabowo dan Raka Buming, pembangunan yang telah dilakukan Jokowi akan dilanjutkan bahkan ditingkatkan sehingga terjadi sustainability and acceleration of Indonesian development, kebersambungan dan akselerasi pembangunan Indonesia, sehingga pasangan-pasangan lainnya merasa kurang percaya diri untuk mengajukan gagasan-gagasan yang dianggap sentral, krusial, dan menjawab kebutuhan masyarakat. Ini yang penting. Lalu mereka mencoba mengalihkan permasalahan dengan masalah-masalah etika dan masalah-masalah pelanggaran tatanan politik dan
pelanggaran hukum, pelanggaran terhadap sosialisasi pasangan-pasangan capres dan cawapres lainnya. Kalaupun terjadi misalnya penurunan baliho dan perusakan atribut-atribut pasangan calon presiden tertentu, itu kan bisa dilakukan oleh Pamong Praja dengan mengatakan bahwa ini telah mengganggu ketertiban kota. Atau kalau sudah sampai menyentuh kepada masalah pidana, bisa disampaikan kepada pihak kepolisian. Dan kalau masalah hukum bisa ke pengadilan. Tetapi ini kan tidak terjadi. Ya. Saya rasa masalah ini bisa diselesaikan dengan kerjasama antar Bawaslu dengan PP, serta dibantu dengan kesadaran masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk menurunkan tensi politik sejalan dengan berlangsungnya Pilpres ini. Mari konsentrasi pada program pembangunan, walaupun Jokowi itu sudah mengukir prestasi yang hampir tidak bisa diimbangi, apalagi dilampaui oleh pasangan capres-cawapres yang lalu, yang lain. Ini yang penting. Sebenarnya, kalaupun dikatakan bahwa tingkat elektabilitas Prabowo Subianto dan Raka Buming itu berada di atas dan menyentuh angka 40% lebih. Dan bahkan ada yang meramalkan bahwa mereka akan menang dalam satu putaran. Masih bisa diimbangi, masih bisa dilampaui andai kata pasangan-pasangan yang lain konsentrasi pada program yang bisa mengimbangi bahkan melampaui program-program yang dilakukan oleh pemerintahan incumbent. Mereka kan punya tim ekonomi, tim pembangunan, tim cyber, tim hukum. Ya. Berdiskusilah ke arah sana. Ya. Bagi tugas untuk pelanggaran proses Pilpres, ya silakan tim hukum. Untuk keberlanjutan atau peningkatan perekonomian perdagangan bangsa, ada tim ekonomi. Ya. Untuk penegakan hukum, ada tim hukum. Maunya capres dan cawapres mengajak mereka dan mendesak mereka untuk konsentrasi ke hal-hal seperti itu daripada hal-hal yang tidak esensial, yang tidak akan mengubah sikap masyarakat terhadap apa yang telah mereka nikmati dari hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan incumbent. Sangat sulit memang untuk mengimbangi prestasi pembangunan yang akseleratif dan revolusioner yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Tapi bukan tidak mungkin dengan melibatkan secara optimal tadi pakar-pakar di setiap bidang itu. Ya, tetapi mereka harus ikhlas untuk melakukan itu dan bukan melakukan kerjasama misalnya dengan lembaga survei, ya, dengan menyampaikan instrumen-instrumen atau kuesioner yang menguntungkan mereka dan yang sulit dilakukan
oleh masyarakat, sulit dipahami oleh masyarakat, sehingga keinginan mereka untuk menempatkan capres tertentu pada posisi tertinggi ya akan tercapai. Itu tidak bisa. Nah, survei atau polling ini atau jajak pendapat ini sebenarnya ilmiah. Tetapi walaupun dia ilmiah, kalau dilatar belakangi dengan tujuan-tujuan yang tidak ilmiah, maka hasilnya pun akan bias dan bisa menguntungkan kepentingan penyelenggara survei itu dan capres atau pasangan capres dan cawapres yang didukungnya. Tetapi kita masih optimis bahwa lembaga-lembaga survei di Indonesia tidak akan mau dibeli, walaupun mungkin mereka mempunyai keterbatasan di bidang pendanaan penelitian. Tetapi itu sudah sebagai risiko ilmiah yang harus diterima oleh para peneliti. Memang di antara para pasangan calon presiden ini, ketiga-tiganya sudah mulai melemparkan atau menjual gagasan pembangunan yang akan dilakukannya. Umpamanya Prabowo Subianto menjanjikan bahwa semua bayi dan anak-anak akan bisa makan dan minum susu. Kemudian kebutuhan-kebutuhan Indonesia seperti mobil, mesin-mesin, dan peralatan-peralatan modern lainnya diproduksi oleh Indonesia, bukan bergantung pada impor dari negara luar. Tetapi perlu dijelaskan dengan bahasa yang gamblang, yang mudah dipahami masyarakat, dan bukan hanya dipahami oleh golongan elit politik. Misalnya, dari mana uangnya untuk memberi makan dan memberikan minum susu setiap anak-anak? Bagaimana caranya? Jelaskan. Bagaimana caranya kita memproduksi kebutuhan-kebutuhan mobil, komputer, internet, dan sebagainya? Apa langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintahannya apabila terpilih? Ini yang penting. Ya. Saya katakan ini penting walaupun pasangan Prabowo dan Gibran itu menikmati atau mendapat keuntungan dari Jokowi effect karena dianggap sebagai kesinambungan dari pembangunan Jokowi. Tapi pasangan ini tidak boleh tinggal diam, tidak boleh hanya mengandalkan warisan yang ditinggalkan oleh Jokowi. Harus berani mengkritik apa yang telah dicapai oleh Jokowi, apa yang telah dilakukannya, sektor mana yang harus diteruskan, harus diakselerasikan, harus diberhentikan kalau perlu. Harus seperti itu. Kita lihat misalnya di Amerika, itu George Bush itu ketika terpilih dia menjadi presiden, George Bush Junior maksud saya, dia bukan hanya mengkritik pendahulu langsungnya, bahkan dia juga mengkritik bapaknya sendiri, yaitu Presiden Bush Senior. Ya, pembangunan yang telah dilakukan dan prioritas-prioritas yang telah diambil oleh pemerintah dahulu memang sudah baik. Tapi masih perlu diperbaiki di bidang ini dan masih harus ditentukan prioritas di bidang ini. Nah, itu. Jadi walaupun sudah menikmati Jokowi effect, pasangan Prabowo dan Gibran tidak boleh puas dan tinggal diam. Berikhtiarlah dan
berikan yang lebih baik daripada pendahulu Anda apabila Anda nanti akan menang. Kemudian Ganjar Pranowo juga sudah menyampaikan gagasannya. Umpamanya dia mengatakan dia akan menciptakan atau menggratiskan SMK. Ya. Walaupun itu tidak terlalu sulit, tapi bisa dijelaskan untuk apa, mengapa, dari mana uangnya. Ya. Sebenarnya nggak terlalu sulit ini, karena Indonesia sudah menganut wajib belajar 9 tahun. Jadi menggratiskan SMK itu tidak terlalu sulit. Tapi itu pun perlu secara gamblang diketahui oleh masyarakat. Dia juga menyatakan bahwa lingkungan hidup akan diperbaiki. Bidang lingkungan hidup yang mana yang perlu diperbaiki? Apakah kehutanan, apakah perkotaan, apakah kelautan, apakah perairan, dan bagaimana caranya? Kenapa itu terjadi? Bagaimana mengatasinya? Ini perlu. Kemudian secara umum dia juga menyatakan bahwa akan dilakukan kesehatan jiwa dan raga. Jabarkan itu, kesehatan jiwa dan raga itu. Apa maksudnya? Dan dari mana uangnya? Nah, tentu ini semua membutuhkan uang. Dari mana uangnya itu? Tentu itu ada tahapan-tahapan. Bagaimana tahapan-tahapannya? Perlu dilakukan secara gamblang. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin juga sudah menawarkan salah satu gagasannya, yaitu menciptakan 15 juta lapangan kerja kalau mereka terpilih. Nah, bagaimana cara menciptakan 15 juta lapangan kerja? Apakah menciptakan lahan pertanian, lahan kosong? Apakah membangun industri-industri otomotif? Apakah membangun perdagangan yang bersifat digital? Kita tahu sekarang ini pekerjaan-pekerjaan yang muncul sekarang ini tidak kita ramalkan sebelumnya. Artificial intelligence misalnya, itu tercipta sendiri sejalan dengan perkembangan digitalisasi tanpa dipikirkan sebelumnya. Gojek saja kita tidak pernah pikirkan itu. Tak ada mobilnya tapi bisa beroperasi dan mendapat keuntungan yang besar. Nah, pekerjaan-pekerjaan seperti itu nanti akan muncul yang kita tidak ramalkan sekarang. Bagaimana ini bisa dicapai? Ya, ini yang perlu dijelaskan oleh pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin. Untuk menciptakan 15 juta lapangan kerja misalnya membutuhkan uang yang begitu besar, menguras APBN. Nah, tetapi jangan mau terjebak, karena kita selalu mengkalkulasi hutang yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi terlalu besar, bertambah lagi dan bertambah lagi. Kita bisa terjebak karena tidak ada satu pemerintah pun di dunia ini yang terbebas dari utang. Jadi kritik ini jangan hanya dialamatkan kepada pemerintahan Jokowi. Tanpa hutang, Jokowi tidak akan bisa membangun infrastruktur, tidak akan bisa membangun desa, tidak akan bisa membangun bandara modern, tidak akan bisa membangun kereta api cepat modern, tidak akan bisa membangun daerah perbatasan, tidak akan bisa menyamakan harga semen dan harga bahan bakar minyak di Papua dengan di daerah-daerah lain tanpa pinjaman. Itu tidak mungkin. Jadi jangan dialamatkan hanya kepada Jokowi. Untuk penciptaan tenaga kerja juga kita butuh pinjaman. Pinjaman itu yang tidak bersifat pemborosan atau untuk dikorupsi, ya, itu
harus dilakukan dan mutlak. Amerika punya utang, Jepang punya utang, Korea punya utang, Israel punya utang, dan negara-negara lain juga punya utang yang sangat besar. Cina juga punya utang. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak terelakkan apabila kita menginginkan pembangunan yang akseleratif mengikuti perkembangan pembangunan global, industri global, perdagangan global. Tidak mungkin. Ya, yang kita cela adalah apabila pinjaman itu adalah untuk dibagi-bagikan kepada kolusi, korupsi, nepotisme. Kalau itu tidak bisa. Kita harus lawan bersama. Jadi para capres dan cawapres jangan takut kalau mengatakan bahwa kita akan meminjam uang dari Bank Dunia atau negara lain dengan cara cicilan seperti ini dan pembangunan ini yang hasilnya akan dinikmati dengan ini sehingga bisa mencicil utang. Itu yang perlu diterangkan. Itu tidak perlu ditakutkan. Kalau mau membuat APBN itu supaya surplus gampang, jangan lakukan pembangunan yang revolusioner. Begitu-begitu saja, sabar saja menerima pajak pendapatan negara, kekayaan alam, itu saja dinikmati saja. Tidak akan defisit APBN. APBD pun seperti itu juga. Ya. Jadi tolong dijelaskan semua ini. Pasangan Ganjar Pranowo misalnya, yang dalam beberapa survei, apabila semuanya itu benar, berada pada urutan kedua, harus semakin mempertajam program pembangunannya yang bisa dimengerti oleh rakyat. Saya ingin memesankan bahwa rakyat tidak menghendaki pembahasan akademis, hukum, undang-undang, serta pasal-pasal yang kontroversial. Satu pihak menentang, satu pihak mendukung. Itu tidak menarik bagi masyarakat. Jadi Mahfud MD memang betul bahwa hukum itu harus ditegakkan untuk menjadi suatu negara maju. Tetapi jangan hanya berputar pada masalah hukum yang kedengarannya sangat teoritis. Itu sangat merugikan Anda. Kemudian perlu kita ingat, semua pasangan capres dan cawapres ini menghindarkan politik identitas. Umpamanya sentimen agama, sentimen suku, itu tidak boleh. Karena apa? Karena ketiga pasangan ini sudah mempunyai tiket dari politik identitas. Jadi terbagi tiga itu. Katakanlah 70% penduduk mayoritas. Yang 70% ini kan masing-masing tiketnya, masing-masing mempunyai tiket dari sini. Ada pendukung fanatik dan tradisional Prabowo, Gibran. Ada pendukung tradisional dan fanatik Ganjar, Mahfud. Ada pendukung fanatik dan pendukung tradisional Anies Baswedan dan Cak Imin. Jadi masing-masing ada. Artinya kalau hanya melihat itu sangat sulit untuk meraih kemenangan. Gagasan pembangunan ditambah dengan perlakuan terhadap para pemilih sangat penting. Katakanlah misalnya masalah perang antara Hamas dan Israel. Ya, kita sudah tahu bahwa kalau ditanya para pemilih Indonesia siapa yang mereka dukung dan siapa yang mereka tentang, masyarakat Indonesia pasti akan terbagi dua. Sekalipun ada yang mayoritas, ada yang minoritas.
Ada yang membela, ada yang mendukung. Ya, jadi kalau kita abaikan, katakanlah minoritas 30%, kita abaikan itu dengan menyerang satu pihak yang mereka bela, mereka kan akan menjauh dari Anda. Apalagi Anda misalnya mengutuk atau mendoakan satu kelompok ini atau satu kelompok tertentu untuk binasa demi untuk mendapatkan suara mayoritas. Itu akan tidak menguntungkan Anda, karena minoritas ini kalau 30%, katakanlah 15% Anda bisa dapatkan dari 30% itu. Kalau misalnya Anda, pasangan Anda mendapat 30% ditambah 50% dari 30% ditambah 30% mayoritas, sudah 45%. Maka pemilihan presiden akan 2 putaran dan Anda akan masuk di dalamnya. Bagaimana kalau pendukung tradisional dan pendukung fanatik Anda mencapai 40% dan Anda mendapat 15% dari minoritas? 40 tambah 15% sama dengan 55%. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anda akan menang, pasangan Anda akan menang dalam satu putaran. Jadi jangan terlalu menjudutkan satu pihak dan terlalu membela dua pihak. Walaupun Anda misalnya mengatakan suatu yang tidak mengenakan minoritas pada lingkungan yang mayoritas, ini akan ketahuan kepada yang minoritas, karena media sosial ini atau sosial media ini akan mudah merekam apa saja yang Anda katakan dan mudah tersebar dari mulut ke mulut. Anda tidak akan didukung oleh yang seharusnya mendukung Anda seandainya Anda tidak mengatakan itu atau tidak bersikap seperti itu. Jadi sebaiknya dalam hal seperti ini, pasangan presiden mengambil jalan atau sikap atau posisi yang terpuji, yaitu mendoakan agar perang selesai, agar gencatan senjata dilakukan, agar bantuan kemanusiaan semakin ditingkatkan, dan persoalan-persoalan yang ada dan semua akibat-akibatnya bisa diselesaikan berkat bantuan seluruh dunia, khususnya PBB. Dan itulah yang penting kita doakan agar itu bisa tercapai, sehingga penduduk kedua wilayah akan bisa hidup berdampingan atau coexistence secara damai, peacefully coexist. Ini yang penting kita baru Anda akan mendapat dukungan baik dari pendukung fanatik dan tradisional serta mayoritas akan mendukung Anda. Anda akan menuai hasil daripada sikap Anda yang sangat konstruktif ini. Ada saatnya kita bisa menyatakan sikap kita yang sebenarnya, tapi bukan pada saat-saat pemilihan presiden seperti ini, proses pemilihan seperti ini. Ya, ini nggak boleh. Ya, bukan saja hanya merugikan Anda, tapi juga merugikan masyarakat. Karena kita lemparkan satu masalah yang mereka sebenarnya tidak mengerti sama sekali. Mereka hanya mendengar saja. Jangan kita bodohi masyarakat yang kurang well informed. Inilah sebagai negarawan sejati yang akan memimpin dunia ini. Mari pilih konsentrasi pada gagasan
yang akan Anda lakukan yang menyentuh dan menarik simpati para pemilih. Ya, lihatlah misalnya dalam kampanye Presiden Korea. Ya, Presidennya Lee itu menjanjikan apa yang dibutuhkan atau yang dikhawatirkan atau yang dipikirkan oleh Korea Selatan, yaitu pembangunan nuklir Korea Utara. Dia mengatakan akan menjamin bahwa Korea Selatan akan terhindar dari serangan Korea Utara, nuklir Korea Utara, dan mendekatkan diri dengan Amerika Serikat untuk mendukungnya menangkis serangan apabila ada dari Korea Utara. Jadi konkret dia. Ya, Perdana Menteri Australia misalnya dalam kampanyenya, yaitu Scott, menjanjikan pensiun yang lebih besar, perumahan yang murah. Ini kan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Maka dia menang menjadi Perdana Menteri. Bagaimana Donald Trump bisa memenangkan pemilihan presiden melawan Hillary Clinton yang begitu populer, istri seorang mantan presiden? Bagaimana dia? Dia mengetahui masalah Amerika pada saat itu. Dia melihat bahwa Amerika ini sudah semakin tersudut dan semakin lemah. Maka dia pilihlah slogan politik Make America Great Again. Kemudian dia tahu bahwa lapangan kerja semakin sedikit. Maka dia mengatakan dia akan menciptakan lowongan kerja dengan slogan American First. Dengan tingkahnya yang kelihatan sangat arogan, tetapi dengan gagasan politik yang langsung menyentuh masyarakat pada saat masyarakat membutuhkan hal seperti itu, Donald Trump bisa melemparkan gagasan, maka dia terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Nah, seharusnya para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia melihat atau mencoba merenung dari apa yang telah dilakukan oleh para pimpinan negara asing dalam kampanye politiknya, sehingga kita fokus pada kebutuhan masyarakat daripada kita berdebat kusir dengan bertegang urat leher yang tidak ada ujung pangkalnya, atau yang kita namakan itu vicious circle problem. Tidak ada gunanya, nggak perlu bagi masyarakat itu. Mereka ingin perumahan, mereka ingin makanan, mereka ingin pendidikan, mereka ingin kesehatan, mereka ingin dihargai, mereka ingin didekati oleh pemimpinnya, mereka ingin bergaul dengan para pejabat yang dipilihnya, para wakilnya. Semestinya ke sana kita arahkan pemikiran kita, sehingga proses pilpres pada kali ini akan mempunyai nilai tambah dibanding dengan proses pilpres sebelumnya yang dipenuhi dengan kecurangan-kecurangan dan politik identitas yang tidak dibutuhkan. Nah, ini yang penting. Silahkan jual gagasan. Silahkan jual gagasan kepada kelompok masyarakat tertentu, misalnya yang muda, yang tua, yang masih sekolah, yang mahasiswa, pekerja, buruh, guru, tentara, polisi, dan sebagainya. Silahkan. Bagaimana kita jawab masalah itu? Tentu kita harus rekam dulu, bergaul dulu dengan mereka, supaya kita tahu masalahnya. Itu untungnya apabila pemimpin itu berasal dari keluarga yang miskin, yang sudah mengalami penderitaan rakyat di bawah, sehingga tidak sulit mengartikulasikan apa yang harus dilakukan untuk membantu mereka. Saya rasa
Inilah yang perlu kita lakukan, dan mari kita pikirkan hal-hal yang produktif dan menjauhkan hal-hal yang destruktif, sehingga kita menjadi Indonesia maju pada tahun 2045, saat mana kita akan setara bahkan melampaui negara-negara asing, baik di bidang politik, ekonomi, perdagangan, keamanan dunia, khususnya kemiliteran, agar kita bisa berbicara. Kita tidak bisa berbicara mengenai keamanan dunia apabila persenjataan militer kita, alutsista kita tidak memadai. Ini mimpi di siang bolong. Apakah Indonesia punya nuklir? Tidak. Ya, bandingkan dengan negara-negara lain. Apakah kita punya kapal induk secanggih kapal induk Amerika, Inggris? Tidak. Nah, inilah yang perlu kita kejar, sehingga mimpi kita atau keinginan kita yang ada sekarang ini akan bisa terjawab. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian.